Ya, shalom, selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu sekalian. Kali ini kami dari tim kurikulum akan menjelaskan satu program yang akan dilaksanakan di tahun ajaran ini, yaitu kegiatan SLC atau Student Lead Conferences. Apa itu SLC? SLC atau Student Lead Conference adalah suatu ajang di mana para siswa akan menjelaskan kepada orang tua dan guru tentang apa yang telah mereka pelajari selama kurang lebih 3 bulan belajar di sekolah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita contohnya melihat di sini, pada kalender kependidikan khususnya di unit SD Kristen Kalam Kudus Kota Raja, pada bulan September 2022, sekolah mengadakan yang namanya biasanya akan mengadakan PTS, yaitu penilaian tengah semester, di mana para guru, para siswa akan dites melalui tes tertulis. Namun, pada tahun ini, dan tahun ajaran ini sekolah akan meniadakan yang namanya PTS ya Bapak Ibu. Untuk informasi kepada kita bersama, PTS ditiadakan atau tidak ada PTS untuk semester ini dan kedepannya. Nah Bapak Ibu, berhubung PTS tidak ada, maka sekolah membuat suatu program yang juga kami nilai dapat membantu peserta didik kita untuk memahami dan membantu juga peserta didik kita untuk memahami betul-betul materi yang dia pelajari. Ya Bapak Ibu, program SLC ini tentu saja kami beranjak dari visi misi sekolah, yang dimana visi misi sekolah SD Kristen Kalam Kudus Kota Raja itu menghasilkan siswa-siswa yang utuh, takut akan Tuhan, mandiri, dan juga berguna bagi dunia. Bapak Ibu, di abad ke-21 ini kita tahu bahwa para siswa perlu dilatih untuk menjadi siswa yang mandiri dan mampu menjelaskan berbagai hal dengan detail, dan itu pengetahuannya itu akan dibangun oleh dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu, melalui program SLC ini juga kita berharap bahwa peserta-peserta didik ini akan mampu secara mandiri bisa mengembangkan pengetahuannya dan mampu membuat sesuatu yang berdampak bagi lingkungannya. Ya. Selanjutnya, program ini nanti akan menjadi program seterusnya bagi sekolah. Maka tahun pembelajaran di tahun ajaran 2022 sampai 2003 akan dilaksanakan selama 2 kali, yaitu di bulan September ini dan juga nanti di tahun depan di bulan Maret atau pada semester 2 Bapak Ibu. Ya, melihat tujuannya, adapun tujuannya dari diadakan kegiatan ini, yang pertama adalah kami beranjak dari teori yang mengatakan bahwa seseorang itu dapat dikatakan memahami ketika dia mampu menjelaskan pengetahuan tersebut dengan baik kepada orang lain. Yang kedua adalah menjadi sarana di mana orang tua dan guru dapat bersama-sama mengetahui sejauh mana kelebihan dan kekurangan peserta didik. Dan yang ketiga, tujuan dari SLC ini adalah dapat menambah relasi antara guru, orang tua, dan siswa. Diharapkan melalui kegiatan SLC ini, guru, orang tua, dan siswa dapat bekerja sama untuk menjadi anggota pendidikan yang bisa menjalankan tugas pendidikannya dengan baik. Ya Bapak Ibu, untuk kegiatan SLC ini kita akan adakan selama 4 hari. Kita akan mulai pada tanggal 20 September sampai tanggal 23, yaitu di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah Bapak Ibu tidak akan datang sekaligus dalam satu tempat, satu waktu. Tidak. Nanti para wali-wali kelas akan membagi peserta didik kita dalam waktu-waktunya. Misalnya dalam gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan seterusnya. Bapak Ibu akan datang pada jam-jam tersebut, sehingga tidak akan terjadi penumpukan waktu. Jadi kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada waktu yang sudah ditetapkan untuk menemani peserta didik kita, anak-anak kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke dalam kegiatannya. Ya, SLC ini Bapak Ibu yang 4 hari ini, selama 4 hari ini kita ngapain aja? Selama 4 hari ini kita akan mengadakan 2 kegiatan, yaitu SLC itu sendiri dan nanti kita akan membagikan raportnya peserta didik kita selama 3 bulan terakhir, yaitu hasil belajar mereka selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan terakhir Bapak Ibu. Nah, ya, jadi pertama-tama nanti Bapak Ibu akan datang ke sekolah untuk mengantar anak-anak kita dan mereka akan mengikuti SLC. Nah, SLC selesai, lalu selanjutnya wali kelas akan membagikan raport. Ya, sebagai informasi, SLC dan pembagian raport ini nanti kurang lebih selama 30 menit, ya kurang lebih 30 menit dilaksanakan, dan itu durasinya. Nah, bagaimana SLC itu bisa berjalan? Pertama-tama, SLC itu perlu adalah kegiatan yang berpusat pada siswa. Sekali lagi, kami jelaskan bahwa SLC ini adalah ajang di mana anak-anak akan mempresentasikan apa saja materi yang dia sudah pelajari selama 3 bulan ini, kurang lebih 3 bulan selama dia belajar. Nah, pertama-tama nanti untuk saat ini, siswa wajib memilih 2 materi kesukaannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anak kita, dan juga mungkin anak-anak akan dibantu oleh wali kelas untuk memilih 2 materi dari 2 mata pelajaran yang dia sukai. Nah,
Contohnya Bapak Ibu, di sini ada anak yang sangat menyukai mata pelajaran matematika dan juga dia sangat suka bahasa Inggris. Nah, dia akan memilih satu materi dari matematika, misalnya pecahan, misalnya pecahan. Nah, di materi pecahan ini dia akan berusaha menjelaskan materinya kepada orang tua dan juga wali kelas. Ya, Bapak Ibu, dia akan mencoba menjelaskan materinya ini dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk poster, atau dia membuat sebuah poster yang berisi tentang materi tersebut, bisa melalui gallery walk atau juga dengan presentasi melalui PowerPoint. Begitu juga dengan mapel yang kedua Bapak Ibu, yaitu materi yang kedua dan mapel yang kedua yaitu misalnya bahasa Inggris. Nah, anak kita bisa menuangkan semua informasi yang dia punya mengenai bahasa Inggris yang sudah dia pelajari ke dalam bentuk poster. Ya, dia pilih dia mau poster atau dia mau membuat suatu proyek yang nanti akan berbentuk gallery walk begitu, atau nanti dia bisa membuat presentasi Bapak Ibu dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu yang pertama, dia akan menentukan 2 mata pelajaran dan dia akan pilih bagaimana cara dia mempresentasikan itu. Terakhir, nanti untuk bagian yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di bagian sini. Nah, di sini anak-anak kita akan diberikan portofolio oleh wali kelasnya dan nanti anak-anak akan menunjukkan semua lembar kerja anak-anak yang selama ini dilaksanakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Nanti guru dan juga wali kelas dan juga siswa bersama-sama menunjukkan kepada orang tua bagaimana hasil belajar siswa kita selama ini. Setelah penjelasan SLC berakhir, maka setelah itu wali kelas akan melaksanakan namanya pembagian raport. Nah, pada pembagian raport ini akan diceritakan atau para wali kelas akan memberikan raport kepada siswa dan bukti hasil-hasil belajar dan nilai-nilai dari siswa-siswa kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, jika tidak ada PTS, maka nilai apa yang terdapat dalam raport? Ya Bapak Ibu, nilai yang terdapat dalam raport itu adalah berisi tentang tugas harian anak-anak, pekerjaan rumah anak-anak, dan juga nilai ulangan harian anak-anak sekalian. Nah, nilai tersebut akan dibagi 3 dan akan dimasukkan ke dalam nilai raport sementara untuk semester pertengahan semester. Ya. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu penjelasan kami dari pihak kurikulum tentang SLC ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa dengan antusias dan semangat untuk mengajak anak-anak kita, mendorong anak-anak kita, dan juga mari kita terus bekerja sama untuk menghasilkan peserta didik yang mampu berpikir kreatif dan juga dapat bisa menjelaskan materinya, apa yang dia pelajari ini, dan bisa berguna untuk kemuliaan dan juga dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, Van. Selamat pagi, Mama Evan, Papa Evan. Mari, silakan duduk. Oke, baik Bapak, Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan SLC kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Evan bisa pimpin doa, Nak? Ya, Oke, boleh. Silakan ya, Nak. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai kegiatan SLC Tuhan. Tolong Tuhan supaya Tuhan memberkati kami dan semoga kami bisa mengikuti kegiatan SLC ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bersama kami. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita. Pertama ini SLC untuk sekolah kita baru ya. Ini pengganti PTS. Nah, nanti yang pertama Evan akan menjelaskan materi yang dia sukai, dia kuasai, dan materi yang dia kurang senangi dan alasannya. Setelah Evan presentasi tentang materinya, kita akan lanjut ke dalam pembagian raport dan laporan perkembangan Evan selama 3 bulan terakhir. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Oke. Salam, selamat pagi. Nama saya Evan. Saya dari kelas 4 Kainas. Saya juga mau memperkenalkan orang tua saya. Mama saya namanya Teresia dan bapak saya namanya Tavianus. Saya akan presentasi tentang pelajaran yang saya suka. Materi yang saya suka adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Biasanya mencangkok dilakukan dengan
menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah portofolionya Evan selama 3 bulan terakhir. Di sini semua nilai-nilainya Evan ada. Nanti Evan yang akan menjelaskan kenapa mendapatkan nilai tersebut. Bapak, ini adalah nilai saya selama 3 bulan ini. Jadi nilai tertinggi saya itu adalah tematik. Lalu nilai terendah saya adalah bahasa Inggris. Lalu yang paling rendah adalah PJOK. Dan yang terakhir di sini PJOK. Yang PJOK ini saya dapat nilai yang paling rendah karena di sini saya sepertinya kayak cerita-cerita dengan teman. Saat itu saya nggak fokus. Nah, karena itu aku dapat nilai yang paling rendah. Itu saja. Nilai Evan yang sudah rendah ini Evan akan perbaiki dan Evan akan lebih fokus saat pembelajaran. Oke, jadi Evan, Mama percaya sama Evan. Evan pasti bisa belajar dengan baik. Nah, di sini juga saya sebagai mamanya Evan, saya menyerahkan Evan ke Miss-nya, ke Misternya untuk dididik dengan baik di sekolah. Semoga Evan ke depannya makin menjadi anak yang lebih baik. Itu harapan Mama ya. Evan jadi anak yang semakin hari semakin menjadi anak yang baik, makin pintar dan tetap semangat belajarnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah melihat Evan presentasi tentang materi yang dia sukai. Evan juga sudah menunjukkan portofolionya tentang nilai-nilainya di sekolah. Sekarang Miss akan menjelaskan raport Evan sebelum diserahkan. Jadi nilai itu sangat bagus, hanya saja tadi yang PJOK itu dia tidak mencapai KKM saat ulangan. Jadi makanya dalam raport itu nilainya hanya 70. Catatan untuk Evan di sini adalah Evan harus lebih fokus dalam pembelajaran dan kurangi bermain. Ya. Terima kasih, Mas.